Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine. Oke, anak-anak, saya harap kalian sehat semua ya. Tetap masih kita belajarnya daring, yaitu online di rumah ya. Jadi kalian jaga kesehatan walaupun di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, makanan yang sehat, oke ya. Tidur yang jangan terlalu banyak bergadang, oke ya anak-anak ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini yaitu our lesson today ya. Kita masih membahas tentang passive voice ya. Ini materi yang sudah saya ajarkan juga di minggu-minggu lalu. Oke. In chapter 8 ya, masih kita membahas di dalam bab yang ke-8 yaitu I met in Indonesia. Oke, we will learn ya yang akan kita pelajari ya anak-anak, yang kita lihat yang akan kita pelajari yaitu to use sentences in the passive voice to describe objects. Ya, ini ya, kita akan membahas tentang menggunakan kalimat di dalam bentuk passive voice, yaitu di sini nanti yang dikembangkan adalah objeknya. Oke ya. Ini di dalam chapter 8 ini yang sudah saya terangkan bentuk kalimatnya, rumusnya semua sudah saya ajarkan ya. Tapi yang ini kita akan membahas dalam bentuk teks. Oke, now okay, look at this picture and now this is a dialogue. Okay, please attention. Bill and Harry. Okay, Bill. This awesome gift was given to me by my friend. Yeah. Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Oke, kita lihat anak-anak ya. Look at this dialogue. Now Bill and Harry ya. Ini dialog antara Bill dan Harry ya. Oke, kita lihat di sini katanya dalam dialog ini, kalian juga bisa lihat ya dalam picture-nya di sini. Oke, now kita lihat ini, this awesome. Iya, maksudnya ini hadiah yang luar biasa yang diberikan kepadaku oleh temanku. Oke, masih kita membahas tentang passive voice. Ingat anak-anak, ini ya. Bentuk kalimat passive voice yang sudah saya ajarkan minggu-minggu lalu, ya. Ini dalam bentuk teksnya ya. Was given. Betulan ini menggunakan to be was dan ini verb 3, kata kerja yang ketiga. Ini berarti dalam bentuk apa? Past tense-nya ya. Passive voice-nya. Oke. Sekarang kita lihat. Wow, katanya itu bagus, itu terlihat bagus katanya. What is it called? Ya, maksudnya ini apa? Dipanggil apa atau disebut apa? Ya, ini dibuat di, apakah ini dibuat di Indonesia katanya ya. Terus kata si Bill, ya, ini maksudnya ini tadi angklung ya. Ini disebut yaitu sebuah angklung ya. Angklung adalah katanya musik instrumen ya. Dari kebudayaan Sunda, dari Jawa Barat. Oke. Ini dibuat dari bambu. Ya, ini digunakan untuk tidak hanya untuk dimainkan di tradisional tetapi juga di musik modern. Nah, ini ya. Jadi yang dibahas kita adalah tentang angklung dalam teks ini, tapi tetap describe-nya menggunakan apa, pengembangan di sini adalah menggunakan yaitu kalimat passive voice ya. Kamu lihat yang ditebal-tebalkan ini ya anak-anak ya. Nah, ini yang ditebalkan. Ini, nah ini ya, this is called
ya pakai ed ya, college kalau kalian bacanya nih. Nah, ini semua adalah bentuk dari kalimat passive voice. Ingat, passive voice kemarin polanya. Kemarin ada 4 bentuk tenses yang saya ajarkan ya. Jadi ini kalian juga bisa lihat dalam sebuah teksnya. Ya, ini bisa kalian juga gunakan ya. Oke. Now ya, the next text ya. Ini ada the next dialog. Oke, ini dialog yang keduanya. Kita lihat. Oke, kira-kira please look at this picture. Silakan kalian lihat gambarnya juga ini. Kira-kira apa gambarnya ya? Oke, biar kalian paham. Now, please attention. Bill and Harry. That cloth looks beautiful. Is it made in Indonesia? Yes, it is a traditional cloth from the Batak culture, North Sumatra. It is called ulos, ya. How do they wear it when it is worn by men and women in ceremonial events like weddings and funerals? It is usually draped over one shoulder. Sometimes it is worn to cover both shoulders. Okay, what is it made of? Ulos is made of cotton thread. The thread is woven by hand. Oke, kita lihat di sini masih menggunakan kalimat passive voice. Oke, kita bahas ya. Now, kita lihat sekarang ini. Iya, katanya that cloth looks beautiful, katanya. Itu katanya apa? Lihat, katanya pakaian itu atau kain itu indah atau cantik, katanya. Apakah ini dibuat di Indonesia? Terus kata Hari, ya, ini adalah kain tradisional dari Batak. Ini ya yang dibicarakan. Ini kebudayaan dari Batak, yaitu dari Sumatera Utara, ya. It is called. Nah, ini disebut dengan ulos. Berarti ini kain yang ini tadi disebut dengan kain ulos ya. Bagaimana mereka memakainya? Kapan? Katanya ya. Ini dipakai oleh untuk laki-laki atau pria dan wanita di dalam peristiwa atau seremonial ya. Peristiwa-peristiwa atau upacara-upacara seperti acara wedding ya, perkawinan, dan di sini pemakaman ya. Ini katanya biasanya digantung atau ya digantungnya di atas bahu ya. Ini bahu ya, lihat di sini shoulders ya, di atas bahu ini. Nah, sometimes it is worn to cover both shoulders ya. Sewaktu-waktu juga ini bisa dipakai yaitu di atas kedua bahu. Nah, ini ya kalimatnya menggunakan kata di ya, dipakai dan biasanya digantung ya. Ingat ya penggunaan kalimatnya kayak ini yang akan dibicarakan. Oke, what is it made of? Nah, ini maksudnya dibuatnya dari apa katanya ya. Ulos ini dibuat, kalimatnya anak-anak perhatikan ya. Ulos dibuat dari benang katun, ya, benang yang disulam oleh tangan, ya, dianyam ya, maksudnya ya, sulam ya. Oke, ini ya, ulos di. Nah, ini di juga penggunaan kalimat, hati-hati, ini semua yang kita bahas adalah bentuk kalimat passive voice ya. Oke, the next dialogue. Oke. Now, look at this picture. Ya. Masih Bill and Harry. Please attention. I read this dialogue. I got this awesome souvenir when I was working in Papua last year. I love it. What is that? Is that a bag or basket? It is a bag. It is called a noken. It is made in Papua. It looks strong. What is it made of? It is made of wood fiber or leaf fiber. The bag is very big and the stripes are very long.
How do you carry it? Traditionally, it is hung on the head to carry many things. I see it as a symbol of hard work. Oke, kita lihat anak-anak. Tetap masih menggunakan yang ditebalkan adalah bentuk yang passive voice ya. Oke, katanya saya mendapatkan souvenir yang luar biasa ketika saya sedang bekerja di Papua tahun lalu. Saya menyukainya, katanya ya. Apa itu? Apakah katanya itu tas atau basket? Ya, ini adalah tas. Saya menyebutnya adalah noken. Ini dibuat, ini dibuat di Papua. Ini disebut atau dipanggil atau ya adalah noken. Kalimatnya hati-hati nih ya, anak yang penggunaan dari passive voice. Ini terlihat kuat katanya ya. Ini dibuat dari ya, apakah ini terbuat dari apa? Maksudnya begitu ya. Ini dibuat, dibuat dari apa? Serat kayu atau serat daunnya. Tas, the bag is very big katanya. Tas ini sangat besar, ya katanya, dan besar. Dan juga apa ini? Besar dan juga panjang ya, sangat panjang katanya di sini. Iya, talinya juga katanya tali pengikatnya sangat panjang. Bagaimana kamu membawanya? Iya, secara tradisional katanya ini digantung, yaitu di atas kepala untuk membawa banyak barang-barang. Ya, saya mengetahuinya. Saya mengetahuinya sebagai apa ini? Sebagai simbol yaitu dari pekerja keras ya. Kita lihat ini ya bentuknya ya. Yang kita bahas adalah passive voice-nya. Lihat anak-anak, di sini kalimat passive voice-nya ya yang ditebalkan tadi ya, yang sudah saya terangkan. Is called. Ya, ini bentuk kata kerja ketiga, ini masih to be-nya is. It is made. Ya, ini dibuat. Ya, ini dibuat dari. Nah, ini semua menggunakan bentuk passive voice. Ya. Now. Nah. Look at this picture. Now picture. This is picture. Please attention. I read this dialogue. Bill and Harry ya. The umbrella looks very artistic. Iya, katanya. I like the decoration. Iya. Of colorful flowers on it. Is that Indonesian art? Iya, katanya di sini ya. Yes, it is called payung gelis atau payung cantik ya, sebuah payung cantik. It is made in Tasikmalaya of the West Java province ya. Ya, ini disebut dengan payung gelis atau katanya payung cantik ya. Ini dibuat. Anak-anak perhatikan, it is made. Ini dibuat di Tasikmalaya, yaitu Provinsi Jawa Barat. What is it made of? Ya, maksudnya ini dibuat dari apa, maksudnya begitu ya. It is made of plain waterproof paper or cloth. Ya, then picture of colorful flowers are painted or embroidered on the outer part of the paper umbrellas. Awesome. Ya, kita lihat ya. Ini masih semua adalah mengungkapkan bentuk passive voice-nya. Ya. Ya. Kita lihat di sini bentuknya. Katanya di sini umbrella. Kita lihat ini ya yang akan dibahas, yaitu payung terlihat sangat artistik. Iya. Saya menyukai katanya dekorasi dari bunga yang berwarna ya, yaitu yang ada di atasnya. Apakah itu seni Indonesia, katanya. Ya. Yes, katanya ya. Ya, ini disebut dengan payung gelis. Is called. Ya, ed pakai called ya tulisan di sini. Ini dibuat. Ya, ini maksudnya bukan dibuat. Ini disebut dengan payung gelis. Atau katanya ini payung cantik ya, beautiful umbrella. It is made in Tasikmalaya. Ya, ini dibuat di
Ya, ini dibuat di Tasikmalaya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Oke, ini ya, maksudnya ini dibuat dengan dari apa? Ini dibuat dari apa ini? Katanya itu kertas ya, kertas atau kain ya, yang anti anti apa namanya ini, anti air ya, atau kain. Kemudian katanya gambar dari bunga yang berwarna itu bisa dilukis ya, ya bentuknya atau disulam, yaitu pada bagian luar apa namanya, payung ya. Oke, awesome katanya, luar biasa. Nah, masih tetap kita membahas ini dalam bentuk passive voice ya, seperti it is cold ya. Terus lagi it is made, flower are painted ya. Nah, ini semua bentuknya adalah passive voice ya. Oke, ini ya, ini dalam bentuk apa namanya, dialog ya anak-anak ya. Kemarin mungkin dalam teks saya kasih. Nah, ini bentuk dalam dialog yang dibahas tentang sebuah ya umbrella. Oke, saya rasa mudah-mudahan kamu memahaminya ya. Apa yang sudah saya terangkan hari ini masih membahas tentang kalimat passive voice yang ada di chapter 8. Oke, baik, ini dalam bentuk yang akan dibahas tadi, yang sudah dibahas, yaitu dari bentuk membahas angklung, terus kain ulos, dan juga tas ya, dan juga ini adalah payung. Oke, dari beberapa teks atau dialog, ada 4 dialog yang sudah saya terangkan bersamaan dengan kalimat passive voice. Oke, now this is exercise for you ya, ini adalah latihan untukmu. Oke, please complete this sentence ya, silakan kalian lengkapi ya, kamu lengkapi. Oke, number 1, this is for example ya, untuk nomor 1 ini contoh. Oke, this musical instrument bla 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 and angklung it bla 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 in Indonesia, it is from Sunda, West Java, it bla 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 of bamboo, it ya, to play traditional as well as modern music. Nah, kalian ini contoh ya, ini kalian lengkapi dengan kalimat passive voice. Ini ada di dalam dialog yang pertama. Nanti kalian buka dialog yang pertama. Oke, ini contohnya, cara melengkapinya. This musical instrument is called an angklung. It is made in Indonesia ya. It is made of bamboo. It is used to play traditional ya. Ini yang digaris bawahi, ini bentuk passive voice yang digunakan, yang ada di dalam dialog pertama. Oke, tugas kamu exercise ya, latihan, yaitu kalian lengkapi yang ini nomor 2, 3, dan 4. Kalian nanti lihat lagi di dalam dialog yang ada di dialog 2, 3, dan 4 yang sudah saya bacakan dan yang sudah saya terjemahkan, yang sudah saya terangkan tadi. Paham ya anak-anak ya? Silakan lengkapi ini dengan kalimat passive voice yang ada di dalam dialog tadi yang sudah saya terangkan. Oke? Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau ada yang belum paham silakan nanti tanya lagi ke WA group ya. Oke, I think that's all. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.